Balik kerja, pengennya sih emang kayak apa ya bahasanya santai-santai lihat sosmed. Tapi yang muncul di beranda yang lagi rame nih ya soal gus-gusan. Selamat datang di Ring Satu Tongkrongan. Angger kenapa dengan gus-gusan? Gus ini Agus atau apa? Ini bagus. Oh bagus. Bagus, Raden bagus. Harusnya sih seperti itu ya. Tapi ternyata Tapi ternyata ya makanya kita ada di Ring Satu Tongkrongan seperti itu. Kita ingin membahas beberapa hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi dan disayangkan lah mas, kira-kira begitu. Kan sampean yang bawa isunya, kan sampean diem loh. gimana sih? Pakaianmu keren. Pulang kerja ya? Kalau terkait dengan Dicuekin, Gus, dicuekin. terkait dengan Gus, memang lagi rame dan semua orang memperbincangkan ini. Betul. Semua orang membicarakan ini terkait dengan ya perilaku Gus Saat berdakwah. saat berdakwah di media sosial dan viral karena itu menjadi satu kontroversi gitu. Iya, Dan iya, itu emang sangat sangat disayangkan sih terkait dengan itu. Ya apalagi kan belakangan ini memang kan media orang dan sebagainya kan lagi menyorot ke kelompok Nahdien lah ya, kelompok NU lah maksudnya, termasuk juga kan pengajiannya. Mungkin itu kadang video yang sudah lama, tapi kemudian direproduksi ulang dan ya kita tahu akan menimbulkan banyak reaksi. Bahkan kemarin itu kalau nggak salah di komennya sosmed Ansor apa ya, dan semua ada itu yang bilang terima kasih Trans 7 gitu. Artinya konflik yang kemarin itu seolah-olah membuka Pandora lah mungkin ya, kotak Pandora yang hari ini memang konsekuensinya pada akhirnya kita harus berbenah dalam konteks berdakwah. Kayak begitu. Artinya laku, pernyataan, sikap yang sifatnya seksis mungkin ya. Saya rasa sebenarnya udah nggak laku dan akan menjadi cibiran sebenarnya dari publik kayak gitu mas. Seharusnya Gus itu kan mengaji dan mengkaji, Aja. bukan bikin kontroversi. Apalagi kontroversinya buruk. Buruk bagi dunia pesantren, buruk bagi Nahdlatul Ulama, dan buruk bagi citra Islam. Ya. Tapi kayaknya apa ya? Sebelum kita mulai untuk menjudging, kayaknya kita harus memetakan dulu nih kira-kira pokok permasalahan atau apa ya? Trigger apa yang membuat Gus-Gus hari ini tuh kemudian disorot, lantas membuat orang mencibir dan menghujat, mengerujak mereka, itu apa kira-kira? Apa yang utamanya yang paling banyak disorot hari-hari ini? Gus-Gusan nih, model dakwanya, atau isi pengajiannya, atau cara dia menghibur audiens? Ketiga-tiganya itu kan saling terkait kan, ketiga-tiganya, karena kalau di dalam secara sosiologis gitu, dalam struktur masyarakat kita, Gus itu kan anak kiai, yang punya pesantren adalah orang tuanya gitu. Kita nggak pakai trilogi Gertz ya? Iya, Udah nggak zaman lah. Udah usang dan nggak orang berlaku tuanya. Dan dia seorang Gus punya privilege. Dan itu bagi saya privilege sah-sah saja. Oke. Di dalam banyak masyarakat privilege itu sah-sah saja gitu. Dia punya privilege pertama adalah dia dihormati oleh kalangan pesantren gitu. Yang kedua dia punya akses untuk menimba banyak ilmu, terutama ilmu agama. Iya bahkan ketika dia mohon maaf ya, bahkan ketika dia baru lahir itu tanda kutip ilmu agama, ilmu kitab, lalu kemudian apa dan sebagainya yang berkaitan dengan agama,
itu pada akhirnya kan kayaknya sudah melekat ke dalam Iya, dirinya gitu. itu satu bentuk privilege yang dimiliki oleh Gus karena Enggak dia sih. bisa langsung ngaji ke orang tuanya. Iya, Dan dan bisa tapi enggak langsung gimana? melekat ketika lahir. Orang kata Bahwar itu, kalau bapakmu makan, apakah kamu ikut kenyang? Enggak juga kan? Berarti Ya. salah satu moda privilege yang diproduksi oleh Gus itu juga tetap lewat ngaji. Tetap Iya. lewat ya dia mempelajari, membuka kitab, mutolaah, belajar ke guru, ke satu pesantren, ke pesantren lain. Cuma pertanyaannya itu privilege ini tuh dipakai untuk apa? Difungsikan untuk apa? Dikelola sebagai modal kapital yang itu apakah mempunyai nilai maslahat ke masyarakat atau mafsadah ke masyarakat? Nah, yang sekarang itu kan banyak, ya dalam tanda kutip mafsadahnya lah ya. Iya. Iya. Itu Bukan- karena ya. terlena dengan privilege menurut saya. Nah, Karena dia terlena dengan privilege. Orang kan kalau menurut saya orang itu kalau terlalu dihormati, Ya. terlalu disanjung-sanjung gitu. Nah. Kakinya itu kadang nggak napak bumi. berarti gimana? Kayang gitu. Nah, ada di kayangan gitu. Seolah-olah dia adalah seorang yang berbeda gitu. Iya. Yang berbeda itu bagi saya kelirunya. Orang yang berbeda dengan masyarakat lain sehingga apa yang dilakukan, apa yang baik itu yang kontroversi itu apa ya? Oh, Suara dimaklumi gitu. Padahal nggak gitu. Nah, makanya Mas, kalau saya lihat itu sebenarnya ketika si Gus ini sudah mulai merasakan itu bahwa mungkin ada pemakluman-pemakluman tertentu, dia lupa ketika dia sudah masuk sosial media yang sifatnya sangat terbuka ya. Dia lupa bahwa tidak semuanya bisa memaklumi hal tersebut. Iya, gitu betul. loh. Artinya mungkin saya rasa kayak ada kelatahan sebenarnya atau apa ya bahasanya ya. Sebenarnya tidak siap untuk masuk ke ruang-ruang sosial media itu nggak siap sebenarnya. Meskipun memang mereka anggaplah ada lah ya ilmunya ya ketimbang saya misalnya. Ada ilmunya, tapi kemudian kan guyonan-guyonannya kalau bahasanya Aprizal tadi itu cara menghibur audiensnya. Itu mungkin tidak semua orang menganggap itu sebagai hiburan atau kemudian menganggap orang itu ngasih pemakluman gitu. Ada nilai-nilai lain yang berlaku di luar tanda kutip kebiasaan kita misalnya kayak begitu. Ada nilai-nilai misalnya itu dianggap bahkan kan KPAI sempat mau turun tangan. Iya. Dan dua kasus yang belakangan ini terjadi ya antara Gus, mohon maaf saya sebut kayak Gus apa Elham ya, Iya, Gus Ilham. Ning Laila. Umi Laila. Gus Laila. Itu kan sebenarnya kasusnya nggak jauh-jauh dari anak. Iya. Misalnya dicium, misalnya yang ditanya, apanya tuh yang menonjol? Itu kan anak-anak semua. Nah, itulah kemudian saya rasa kita nggak paham panjangnya video itu seperti apa, sehingga beliau harus bilang seperti itu. Tapi kita kan tahu misalnya clipper apa dan sebagainya itu kayak jadi alat tersendiri di sosial media untuk mengkonstruksi, memframing bahkan kayak begitu. Itu sebenarnya yang menurutku terjadi agak-agak kompleks karena di sana juga kemudian ada alat-alat yang mencengkram yang namanya media gitu kan, dengan gayanya clipper lah, dengan memotong apa-apa dan sebagainya kayak gitu. Kalau itu memang nggak bisa kita nafikan sih, Mas Mehmet, karena di dunia kita serba digital semakin terkoneksi gitu. Otomatis Kok kayak ini? Kok kayak headline salah satu kementerian? Komdigi. Kamu anak Komdigi? enggak. Oh enggak. Kita anak digital native. Dunia semakin terkoneksi gitu. Informasi dari manapun bisa kita terima. Iya. Termasuk juga nilai-nilai itu tidak tertransfer secara hierarkis sekarang, tapi langsung masuk ke dalam gadget-gadget kita. Gitu. Iya, betul. Termasuk soal kesadaran akan kesetaraan gender, kesadaran akan nilai-nilai Hak asasi. manusia gitu. Dan itu satu bentuk perkembangan masyarakat yang harus ditangkap saya kira oleh Gus gitu. Iya, Oleh Gus bahwa agar dia tidak
hidup di dalam tempurung atau tidak hidup di Iya. dalam ruang gemanya sendiri. Nah, kan kadang permasalahannya ini netizen-netizen kita itu lebih menyukai hal-hal yang seperti itu. Iya. Apalagi kalau misalnya diruntut ke sebelum-sebelumnya kan. Iya. Ya, Iya, gimana jadi kemudian NU ini jadi primadona. bola salju. Nah, sebenarnya kayak gitu. 2 hari yang lalu tuh ya temanku, dia tuh notice soal ya apa ya, soal caci maki rujakan terhadap Gus-Gus itu. Iya. Yang dia katakan kemudian, kalau saya sendiri sih nggak bisa berkomentar ya, karena ya itu kan lumrah di daerah mereka sendiri, Iya. lumrah di ruang gemanya sendiri. Iya. kata Bang Melvin tadi. Cuma pada saat itu aku mempertegas bahwasanya ya oke lah cara menghibur mereka itu agar grassroots discover their dakwah lah, agar masyarakat umum itu juga apa ya menerima lah gaya-gaya cara dakwah mereka. Namun ada beberapa dan ini bisa disebut sebagai pelecehan verbal di dalam video-video yang dipotong kemudian dipabrikasi oleh industri media itu kan ada ucapan pelecehan kan, kayak ya tadi disebut kayak apa itu menonjol, oh suka ya dicium sama saya. Lah hal kayak gitu tuh apa ya? Ya emang secara hukum atau perlindungan anak itu kayak emang sudah termasuk ke ranah pelecehan verbal kan, kekerasan seksual verbal kan. Nah mungkin apa yang dilakukan oleh Gus-Gus itu ketika dia melakukan pengajian di ruangnya sendiri itu dianggap lumrah, tapi oleh orang lain ya dalam tanda kutip hari ini emang pesantren dibenturkan dengan ataupun tradisionalis dibenturkan dengan modernitas. Itu sangat kontras banget di beberapa media itu. Sampai feodal itu dianggap sebagai eksploitasi kan. Itu kan perbenturan antara identitas tradisional dengan modernitas. Namun apa ya? Ya yang perlu emang digarisbawahi itu model berdakwah mereka sih sebenarnya yang perlu digarisbawahi ya dalam tanda kutip. Karena ya sepanjang pengalaman Nahdlatul Ulama berdiri dengan pesantren-pesantren yang sudah mengakar di perdesaan maupun di periurban, di perkotaan dan lain sebagainya, rata-rata mereka itu apa ya, cenderung lebih suka untuk kalau kiai-kiai dulu ya, kayak Kiai Bisri Mustafa, simbahnya Ketua Umum PBNU itu, dan juga anaknya Kiai Khalil Bisri, yaitu bapaknya Ketua Umum PBNU itu, lebih suka berdakwah di langgar-langgar daripada berdakwah di publik umum. Kenapa mereka suka kayak gitu? Karena di situ mereka bisa langsung praktek. Di kitab yang dibawa itu nggak tebel, bukan kitab-kitab babon kayak Fathul Mu'in, Fathul Wahab atau apa, tapi kitab fasolatan. Yang praktikal ya? Iya praktikal. Di situ dijelaskan soal bab toharo, cara menyucikan diri sebelum sholat, bab puasa, bab sholat gimana. Dan itu langsung ke langgar-langgar Pak, naik Vespa, ke langgar-langgar. From langgar to langgar. From langgar to langgar, dari langgar ke langgar. Jadi beliau mengajarin orang yang dalam tanda kutip di situ mungkin abangan ya untuk masuk dan menerima Islam sebagai agamanya dengan cara yang cukup sederhana, dengan datangi, bukan ingin didatangi. Nah konteks sekarang itu kan rata-rata Gus itu ingin didatangi, punya privilege ingin didatangi dan tidak ingin mendatangi. Salah satu yang barusan aku dapat cerita juga dari Nurul Jadid Paiton, ada Gus Fayat. Ternyata Gus Fayat itu selain berdiam diri di pondok, beliau juga serabutan ke masjid-masjid. Masjid itu ya. Untuk sambatan lah, menerima sambatan dari masyarakat sekitar. Nah, model-model seperti ini tuh mana coba? Iya. Ya mungkin beliau nggak bawa tim humasnya. Itu ya ternyata agensi-agensi sekarang itu mengkompori pesantren untuk ayolah. Tampil di sosmed lah. Tapi gitu. ternyata itu juga jebakan. Kalau dalam politik ada kampanye door to door, dalam dakwah Islam pesantren itu ada kampanye langgar to langgar yang dilakukan tapi oleh emang benar iya, yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Iya, para pendahulu kita dari langgar ke langgar. Kalau sekarang dari
akun ke akun. Oh, ya. Tapi emang bener ada beberapa kayak aku denger juga dari salah satu cerita dari salah satu Gus besar di Jawa Tengah. Beliau tuh sempat ditawari agensi dari Jakarta untuk bagaimana pesantren ini dikelola secara apik. Ya dalam tanda kutip di branding lah. Dikomersialisasi lah. Dikomersialisasi. Terus seminggu yang lalu juga denger di Bogor kayak gitu didatangi seorang konsultan branding dan ingin kayak ayolah pesantren ini di branding dan sebagainya. Jadi agensi-agensi sekarang itu mulai mencumbu pesantren-pesantren dan berharap pesantren itu bisa modern dengan meninggalkan cara mereka dalam menjalani hidup yang cukup konservatif. Saya nanya serius nih, Mas Sofyan. Kalau yang dilakukan oleh Gus Elham sama Ning Laila, itu disebut dakwah nggak? Ya Saya nanya serius. Kalau the wall apa ya? Yang kita tahu kan potongan per potongan kan, persi itu kan. Ya kalau yang potongan per potongan, saya bilang itu bukan dakwah. Itu emang ya ice breaking. Cuma ya dalam tanda kutip di dalam pengajian dengan cakupan perkataan yang cenderung melecehkan. Jadi menurutku itu bukan dakwah. Itu kayak ice breaking yang salah tempat. Oh ya. Ice breaking yang salah tempat. Oke. Banyak lah sebenarnya model-model kayak gitu kan. Enggak, aku tadi kayak soal agensi itu menarik sih sebenarnya Mas. Karena, iya Pak, serius itu. Karena itu mau nggak mau Mas, itu fakta. mau nggak mau ini kita itu selalu publik, bahkan saya ya kebanyakan itu memahami bahwa yang terjadi di kota itu selalu selalu paling canggih dalam hal apapun menurut saya. Dan kalau misalnya kita lihat sebenarnya model-model agensi itu kan kayak model-model misalnya pengajian-pengajian di kota yang itu misalnya tempatnya di hotel misalnya dan sebagainya. Rencananya kan mau seperti itu kan? Kurang lebih kan seperti itu. Saya kemarin dapat tuh ada ustadz yang berbayar tuh. Jutaan kayaknya. Makanya Ikut pengajiannya ya. Makanya Saya selama di pesantren, ngaji di pesantren tuh semuanya gratis. Gratis. Apalagi di bulan Ramadan. Makanya. Ngajinya itu dari pagi, siang, sampai sore. Dan itu gratis semua. Gratis semua. Terbuka untuk umum. Dan bahkan sekarang nih, banyak nih pesantren-pesantren udah live streaming ya. Iya, tapi untungnya kan memang seperti itu ya. Ada memang Gus atau Kiai lah kayak misalnya Gus Bahar dan sebagainya. Dia sadar bahwa dia disorot sama media, tapi dia tidak pernah meninggalkan kejati diriannya sebagai seorang tanda kutip pendakwah gitu. Ada banyak itu. Bahkan kemudian yang model-model seperti ini juga ikut mengoreksi apa yang dilakukan oleh Gus-Gus tadi yang kita bahas gitu loh. Karena memang sangat paradoks dengan apa-apa yang sudah dilakukan oleh kiai-kiai kita di pesantren dan sebagainya lah itu Mas. Dan bahayanya media itu seperti itu, memang dia tidak peduli resiko-resiko seperti apa itu tidak peduli. Yang penting viral, algoritmanya masuk, insight meningkat dan endorse gitu lah. Nggak tahu apa yang dilakukan selama sekian tahun gitu. Nggak tahu yang dilakukan selama sekian tahun dan tidak bisa melakukan perbandingan dengan Gus-Gus yang juga kemudian tampil di sosial media yang dia bagiku tidak meninggalkan kejati diriannya. Sehingga Gus-Gus yang sudah melakukan dakwah ini yang dengan baik lah kira-kira ini tanda kutip kalah viral dengan yang tidak yang jadi sorotan negatif ini. Iya. Akhirnya diartikulasikan lah, ternyata model dakwah orang pesantren kayak begitu ya, orang Nadien kayak begitu ya. Itu buruknya ke kita itu kayak begitu. Ini kayaknya nggak cuma kita ya melihat ini, tapi memang kenyataannya dengan digital, dengan sosial media, orang makin cepat menyimpulkan. Tapi emang gini, satu sisi emang dilematis sih terkait dengan pesantren dengan media sosial. Karena di medio 2014-an atau 2010-an lah ya, perebutan di ruang digital itu emang cukup ketat. Satu sisi pasca reformasi emang identitas Islam itu kan kemudian mengelupas. Sebelum reformasi itu sudah ada Pak, yang namanya Ijmi itu Pak. Iya, tapi pas mengelupas itu setelah pasca reformasi. Itu ada disertasinya Prof. Nur Haidi Hasan tuh.
Rektor UIN Jogja. Pasca reformasi itu identitas Islam itu mengelupas. Terus kemudian perebutan ideologi di digital itu emang sangat kuat Ya. gesekan itu. Baik dari kelompok kanan maupun kelompok kiri. Sementara kelompok tengah, kelompok moderat itu cenderung lebih suka gaya dakwah yang emang door to door dari kelanggar ke kelanggar itu kan zaman segitu. Tapi di 2010 itu kayak perebutan itu begitu intens sampai kenapa saya katakan dilematis. Ya waktu itu ada gerakan besar tuh agar ayolah diisi nih ruang-ruang sosial nih biar nggak diisi sebelah gitu kan. Awal-awal masuknya pesantren di ruang digital kan kayak gitu. Counter narasi lah. Counter narasi ayolah diisi ini. Makanya kemudian ketika semua pesantren dari ujung Jawa sampai ya seluruh Indonesia lah kemudian mengelupas dirinya masuk ke ruang digital sampai sekarang. Ya, tapi justru yang ditampilkan itu kayak ya belum ada perubahan gitu loh dari apa yang dia tampilkan tanpa layar kamera itu nggak berubah. Itu yang mungkin jadi koreksi juga ya. Iya. Iya. Jadi nggak berubah wajah mereka itu. Kalau orang sebelah mereka kan mempercantik diri. Maksudnya mempercantik tuh Ada wardrobe-nya lah. ya ada wardrobe-nya kayak itu kan. Iya. Ada wardrobe-nya lah. Maksudnya Bahkan ada wardrobe-nya. tutur kata Tutur kata hadis-hadis juga yang ditata. dipilih. Hadis-hadis juga dipilih. Tapi Itu dipersiapkan betul. berarti. betul. Ada Kalau bisa pakai prompter Bang. Tapi kalau yang orang-orang di pesantren itu rata-rata emang ya udahlah kayak biasanya kita nyampein apa kayak gitulah. Bahkan ya bisa dikatakan dari satu majelis ke majelis lain. Kadang kan emang kiai-kiai itu punya gus-gus. Iya. Gus-gus itu kan selain berada di majelisnya sendiri kayak Silham itu, dia kan juga diundang-undang di beberapa desa kan. Betul. Nah, karena materinya juga sama gitu loh. Jadi nggak variatif, nggak inovatif sebagai seorang pendakwah kan. Iya. Nah itu yang mungkin perlu menjadi koreksi bagi Gus-Gus dan Ning-Ning yang belakangan mulai masuk di ruang digital. Betul. Jadi gini, kalau enggak tahu ya ini masuk penampilan saya itu masuk apa enggak ya. Jadi dulu Lativiata itu pernah nulis, kenapa sih di daerah tertentu atau kemudian di banyak daerah orang mudik itu harus menunjukkan kemewahan tanda kutip. Misalnya dia pulang harus bawa mobil apa dan sebagainya. Terlepas kemudian mobil itu ternyata sewa apa dan sebagainya gitu. Nah, Lativiata itu bilang kayak begitu. Apa sebenarnya yang katakan oleh Lativiata itu pada dasarnya tidak datang atau tidak kemudian berkehendak lah ya. Dari dalam dirinya Mas, dari dalam kebutuhannya. Tapi menurut dia memang ada invisible hand itu. Ada tangan-tangan tak terlihat yang membuat dia itu harus harus pulang dengan membawa mobil, dengan membawa baju baru dan sebagainya. Nah, dia menunjukkan misalnya gini, ketika di bulan Ramadan itu ada nggak mal-mal yang tidak menyodorkan diskon misalnya? Ada nggak apa kayak gitu-gitu? Iya. Jadi dia sebenarnya sudah dikonstruksi sedemikian rupa sampai ke alam bawah sadarnya itu bahwa lu harus beli ini gitu, harus beli. Nah, aku nggak tahu ini setara atau enggak ya penampilan saya. Mungkin dalam konteks pendakwah dan sosial media itu nyaris sama seperti itu. Misalnya begini, tadi kaitan dengan counter narasinya yang dibilang Afrizal ya, karena memang kita di awal itu kayak diserbu di ruang digital dan kita sempat kewalahan dan sebagainya. Nah itu bagi pendakwah kita menjadi satu trigger, menjadi sesuatu yang dianggapnya tantangan masuk ke alam bawah sadar, sehingga keinginan dia itu bukan lagi berdakwah, tapi mengkonter ideologi gitu loh. Sehingga terjadilah kemudian pemakluman narasi atau apa dan sebagainya yang dia gunakan dan itu kita terpleset di dalamnya gitu. Iya, banyak sekali. Kalau saya tuh melihatnya seperti itu sebenarnya. Dan ruang sosial media ini kan sebenarnya nggak netral-netral amat Mas. Iya. Nggak netral-netral amat dia. Dia memang ada yang bilang ini kan cuma medan. Medannya nih, lapaknya nih, ya silahkan kalian bertarung. Nggak juga sebenarnya. Kayak begitu. Ya itu tadilah ada algoritma yang bermain, ada kemudian apa dan sebagainya. Misalnya coba lah.
Coba misalnya saya di AI misalnya, AI misalnya. AI. AI. Kalau AI kan akal imitasi. Oh katanya, iya, kayak siap. gitu. AI kalau bahasa Itu Inggrisnya kan. Kompas kayak yang pertama. Nah, aku awal dapat itu dari Agus Sudibyo malahan. Oh, iya. Agus Sudibyo bilang apa? Akal imitasi. Akal imitasi. Ivan Lanin. Ah, Iya, Ivan Lanin tuh akal imitasi. kayak begitu kan. Jadi kalau kita main di AI, ngasih prompt misalnya. Dan saya sudah tunjukkan tadi waktu ke sekolahnya ke kampusnya Aprizal di Ciputat sana. Bikinkan saya gambar orang kampung lagi nongkrong. Itu yang tampil orang pakai sarungan, bukan di kafe. Tetapi kalau misalnya bikinkan saya orang nongkrong di kota, itu kafe mas, serius kafe. Maksudku ruang-ruang digital itu diskriminatif juga sebenarnya. Bias ya. Bias banget. Nah ini kemudian yang sekarang terjadi seperti yang aku contohkan tadi. Banyakan orang yang menyukai atau kemudian tersedot sorot matanya, sorot telunjuknya ke hal-hal yang sifatnya negatif. Sebenarnya kan ada hal-hal lain yang misalnya baik, gus-gus yang baik, Iya. kiai-kiai yang baik gitu loh. Bad news is good news. Tapi terlepas dari itu, Mas Mehmet. Gimana Mas Melvin? Tempo, ngomongin tempo. Enggak ya. Terlepas dari itu, Mas Mehmet. Apa ya? Gus-gus ini harus mulai menyadari dari mana privilege itu datang. Harus kembali lagi ke dasarnya. Enggak, iya, privilege itu datang tidak dalam ruang hampa, Oke. tetapi dalam konstruksi sosial budaya kita, Nahdlatul Ulama yang menghargai ilmu pengetahuan, yang menghargai tirakat-tirakat agama yang dilakukan oleh para kiai, para ulama. Pendahulu sebelumnya lah ya. Karena itu tidak given, tidak ada begitu saja, maka privilege itu harus digunakan untuk menjaga Nahdlatul Ulama, untuk menjaga pesantren, untuk menjaga kiai dan ulama gitu. Iya. Bukan malah menggunakan itu gitu. Iya. Untuk misalnya kepentingan-kepentingan dirinya, untuk mendatangkan kehormatan-kehormatan, kemasyhuran gitu. Ya makanya saya bilang tadi sekarang tuh banyak model gus-gusan yang pengennya didatangi, bukan mendatangi. Itu. Oke. Itu salah satu poin yang yang berbalik lah, yang bergeser lah yang hari ini kita hadapi. Di sisi lain memang sepakat dengan Bang Melvin terkait dengan mereka itu juga harus sadar bahwasanya akar yang membuat mereka bisa naik menjadi seorang yang dihormati, seorang yang disungkemi, seorang yang disami'na wa ta'na itu kan emang akarnya dari tradisi pesantren yang sangat memuliakan ilmu. Pesantren sendiri emang satu otoritas baru yang menggeser keraton kala itu kan. Oke. Meskipun mereka berada di luar benteng. Iya. Iya kan, tradisi pesantren awalnya kan rata-rata emang di luar benteng, orang-orang di luar benteng. Di luar kekuasaan lah ya. Iya, di luar kekuasaan, tapi mereka sanggup menggeser otoritas keraton saat itu. Hingga hari ini, ya hampir ada pesantren yang mungkin 2 abad. Tapi itu emang dasarnya emang dasar keilmuan, dasar mereka emang khidmatul ilmen. Maksudnya khidmat terhadap ilmu, bagaimana ilmu itu harus diajarkan baik praktek maupun normatif maupun ilmu tauhid. Bahkan dulu itu ada Ghazul Fikr, perdebatan pikiran kan antara Sunan Kalijaga dengan siapa yang manunggaling kawula Gusti Syekh Siti Jenar. Itu kan juga perdebatan ilmiah, Pak. Iya. Sementara hari ini kan apa perdebatan yang didebatkan oleh mereka itu apa? Itu satu. Terus apa ya? Saya tuh teringat kemarin tuh Gus Dur kan di tahun berapa ya? Dapat gelar pahlawan. Gus Dur di tahun 80-an itu kan pernah statement soal pesantren itu subculture. Iya. Subkultur. Mereka punya kultur sendiri, kultur khas yang tidak bisa disamakan dengan orang di luar pesantren. Tapi di medio abad 22 ini, 22 ya ini ya? Iya, anggaplah ya. Anggap 22 ini. 21 ya. Batas antara
itu batas antara yang modern dan tradisional itu kan udah nggak relevan. Batas antara yang Subkultur. ya primordial dan modern itu kan udah nggak relevan. Jadi apakah pesantren masih subkultur? Ini pertanyaan. Iya, iya. Apakah pesantren masih subkultur di tengah metokrasi kayak gini, di tengah keragaman budaya kayak gini, di tengah kecerdasan yang bahkan sudah dimiliki oleh banyak manusia baik di perdesaan maupun di urban. Saya kurang ingat isinya, tapi Cak Nur itu kayaknya udah pernah mengkritik itu kayaknya. Mengkritik Gus Dur soal subkulturnya itu. Ya nanti kalau saya ingat saya sampaikan. Di tongkrongan berikutnya. Di tongkrongan berikutnya. Tapi alhamdulillahnya begini sih, aku melihat bahwa tanda kutip orang-orang di struktur NU ataupun kemudian orang-orang anggaplah kalau mau gus-gus di luar struktur yang apa dan sebagainya sangat terbuka dengan fenomena ini dan kemudian mereka-mereka ini dan sebenarnya udah lama sih. Iya, apalagi gus-gus yang masuk di MDSRA kan, mereka udah terbuka kan, kan. Rijal Ansor, Rijal Ansor. Maksudnya ya otokritik lah. Otokritik, mengoreksi diri apa dan sebagainya dan memang harus berbenah. Cuma memang kadang kayak ada media-media yang ya tahulah sendiri lah Mas. Enggak, kadang orang-orang mohon maaf ya di luar NU, di luar pesantren gitu. Inginnya pesantren tuh berubah cepat gitu. Bim salah bim. Tapi kan nggak gitu kan. Iya, nggak gitu. Pesantren mau mengadopsi pendidikan modern, sekolah, universitas gitu dan mengirim santri-santrinya, anak-anaknya misalnya ke luar negeri. Itu kan butuh proses yang lama dan di situ saya kira Gus Dur memiliki peran yang sangat besar lah. Sehingga kita lihat banyak generasi-generasi muda NU menjadi dokter, menjadi biologis, Biologis. apa biologi? Ahli biologi, ahli kimia, Saintis lah ya. saintis lah, menjadi ahli saintis gitu. Bahkan menjadi seniman gitu. Kalau seniman banyak dari dulu. Orang yang melukis lambang NU udah seniman. Yang belakangan terkenal memproduksi banyak dokter itu kan Darul Ulum Peterongan. Iya. Itu kan proses lama. Betul. Nggak bisa tiba-tiba gitu karena ini kan proses membentuk dan membangun budaya daerah tanda kutip baru. Ya kalau misalnya kita dulu terkenal dengan gaya akulturasinya, gaya asimilasinya, saya rasa memang butuh waktu yang sangat lama. Meskipun nilai-nilai kita sebenarnya terbuka juga untuk untuk nilai-nilai yang baru yang dari luar gitu. Apa kaidahnya San? Wal akhdhu bil jadidil Al muhafadzatu ala qadimis sholeh wal akhdhu wal ahdu bil jadil aslah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.